baru saja bertransmigrasi, kamu menyadari bahwa dirimu sudah memiliki kultivasi tingkat kaisar semu. Dan juga, identitasmu adalah kepala klan dari klan kaisar tingkat atas yang sangat terhormat. Tapi kamu sama sekali tidak bisa merasa senang, hanya karena ketiga putramu yang tidak berguna adalah antagonis yang bucin. Setiap hari mereka selalu saja cemburu dan berebut perhatian dengan sang protagonis. Atau berduel di arena, pada akhirnya membuat seluruh klan ikut hancur bersama mereka. Untuk menyelamatkan takdir klan kaisar, kamu sebagai bos besar yang seharusnya baru muncul di tahap akhir, memutuskan untuk bertindak lebih dulu, membunuh protagonis itu selagi dia masih lemah. Tepat saat kamu sedang memikirkan rencana selanjutnya, terdengar transmisi suara yang mendesak di telingamu kepala klan. Tuan muda ketiga tidak sebanding dengannya. Su Chen itu di arena hidup dan mati Akademi Haoran. Telah dipukuli hingga memuntahkan darah. Ekspresimu menjadi muram. Wibawa sebagai kepala klan kaisar pun terpancar. Tidak perlu pedulikan apa yang dikatakan si anak ketiga itu sebelumnya. Aku tidak setuju dengan perjanjian 3 tahun itu. Mana ada logika membiarkan musuh berkembang perlahan. Sekarang baguslah. Biarkan dia tahu konsekuensi apa yang akan ditanggung dari tindakannya itu. Baru kita bertindak setelahnya. Kepala klan bijaksana, di luar Akademi Haoran, sang pelindung Dao mengangguk setuju. Dalam situasi saat ini, putramu memang bisa diselamatkan, tapi kamu tidak bisa membunuh protagonis Su Chen. Karena di belakangnya ada Akademi Haoran sebagai pendukung. Kekuatan kepala Akademi tua itu di atasmu. Dan dia juga dibantu oleh senjata Kaisar Jidao. Bagaimana caranya melenyapkan Su Chen dengan kekuatan dahsyat? Tepat saat kamu kehabisan akal. Tiba-tiba, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di benakmu. Tim sistem antagonis Agung Takdir selesai dimuat. Sistem ini didedikasikan untuk menjadikan host sebagai antagonis terkuat. Selama menekan dan membunuh orang-orang yang diberkati takdir, maka kamu bisa menjarah poin takdir. Poin takdir dapat digunakan untuk melakukan undian. Mengingat ini adalah pemuatan pertama bagi host. Sistem memberikan hadiah spesial undian 10 kali beruntun VIP 10 tertinggi. Apakah kamu ingin mengundi sekarang? Alismu terangkat, rasa gembira yang luar biasa muncul dari dalam hatimu. Kamu hampir saja berteriak kencang. Sistem memang benar-benar perlengkapan standar setiap transmigrator. Aku baru saja merasa khawatir. Bukankah ini cheatnya sudah datang? Maka, kamu hampir tidak ragu sedikit pun. Langsung memilih untuk mengundi. Ting, undian selesai. Selamat. Kamu mendapatkan hadiah transfer kultivasi tingkat pertama. Ting, selamat kamu mendapatkan hadiah. Transfer kultivasi tubuh suci sempurna dan senjata kaisar panji manusia. Serangkaian notifikasi undian muncul, membuat tingkat kultivasimu terus menanjak. Dari kuasa Emperor tingkat pertama, langsung meroket hingga ke tingkat ke-9. Yang lebih hebatnya lagi adalah, dia langsung memperoleh dunia Xuan Huang. Fisik kuat yang langka sepanjang masa, tubuh suci kuno, dan bahkan ini adalah tubuh suci tingkat sempurna yang mengerikan. Kini kamu memiliki fisik semacam ini, dan juga langsung mencapai tingkat sempurna. Ini benar-benar menutupi semua kekhawatiran di dalam hatinya. Selain itu, panji manusia terakhir bahkan merupakan senjata kaisar legendaris. Sekarang kamu merasa sangat senang luar biasa. Merasakan kekuatan besar yang mulai bangkit di dalam tubuhmu. Kekhawatiran di hatimu yang semula ada telah lenyap sepenuhnya. Saat ini di atas arena, lantai yang keras itu sudah penuh dengan lubang. Dan di tengah-tengah, putra ketiga, Zhouke, tubuhnya sudah hancur sebagian besar. Terbaring di sana sekarat. Seluruh Akademi Haoran, semuanya bersorak-sorai penuh kegembiraan. Tidak ada yang peduli dengan kematian Zhouke. Sebaliknya, mereka bertepuk tangan dan bersorak untuk Su Chen. Sepasang mata Zhouke menatap melewati arena, ke arah Zi Muxue. Rasa tidak rela dan penyesalan yang tak terbatas muncul di hatinya. Ayah, aku salah. Seharusnya aku mendengarkan perkataanmu. Menyetujui janji 3 tahunnya, tepat di saat vitalitas Zhouke akan menghilang. Di luar Akademi Haoran, suara kemarahan yang dalam tiba-tiba terdengar, membuat mata Zhouke yang suram tiba-tiba berbinar. Akademi Haoran bersekongkol untuk membunuh keturunan langsung klan Zhouku. Apakah kalian meremehkan klan Zhou kami? Kata-kata yang dalam menembus kehampaan. Seketika bergema di seluruh langit Akademi Haoran. Siapa itu? Semua guru dan murid mengangkat kepala mereka hampir bersamaan. Saat berikutnya pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Langit terbelah, seolah-olah dibelah oleh pedang perang dari udara. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya sebesar gunung muncul dari dalamnya. Di atas setiap kapal perang, ada banyak sekali sosok yang berdiri. Sosok-sosok ini mengenakan baju zirah yang ganas. Aura membunuh membubung tinggi, seperti prajurit surgawi. Di atas haluan kapal perang, sebuah panji besar berkibar tertiup angin. Di panji itu tertulis karakter Zhou yang kuat dan bertenaga. Melihat ini seseorang langsung berseru kaget. Tidak mungkin kapal perang sebanyak ini. Apakah keluarga Zhou akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Jangan takut padanya. Akademi Haoran kita juga merupakan tanah suci. Di dalamnya ada banyak orang kuat. Mana mungkin bisa ditekan hanya dengan jumlah. Saat semua orang berdiskusi, sosok-sosok kuat membubung dari Akademi Haoran, menyongsong kapal perang klan Zhou. Kepala klan Zhou mengerahkan begitu banyak pasukan. Datang ke Akademi Haoranku. Tidak tahu ada urusan penting apa. Wakil kepala Akademi Zhao Wendao yang berpakaian seperti seorang sarjana,
berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aura setengah sucinya dilepaskan tanpa ditahan sedikit pun. Dalam sekejap langit yang seperti ilusi membubung dari sekeliling tubuhnya, menyelimuti seluruh akademi. Namun sebelum suaranya selesai berbicara, terdengar sebuah dengusan dingin dari dalam kapal perang langit. Dengusan dingin ini terdengar sangat santai. Di tengah kehampaan, langit yang baru saja diciptakan oleh Zhao Wendao hancur lebur hanya karena dengusan dingin biasa ini. Efek Zhao Wendao menyemburkan seteguk darah segar. Tubuhnya jatuh tak terkendali ke bawah. Pada saat yang sama, sesosok berjubah panjang hitam bersulam emas. Rambut indahnya berkibar, sosok agung dengan aura yang menekan zaman. Muncul begitu saja di haluan kapal perang. Kau berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapanmu acuh tak acuh melihat Zhao Wendao jatuh. Ingin berpura-pura bodoh, kau juga harus punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau tidak kau tak lebih dari sampah yang tak berguna. Kau berhasil menekan seorang setengah dewa. Merampas poin takdir bertambah 500. Alismu terangkat. Begini saja sudah bisa merampas poin takdir. Sepertinya tidak terlalu sulit. Zhao Wendao dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Mengusap darah di sudut bibirnya. Mendongak menatap kepala klan Zhou. Aku tidak setuju. Perjanjian 3 tahun antara Zhouke dan Bai Muxue telah berakhir. Sekarang mereka bertarung sampai mati di arena hidup dan mati. Ini adalah aturan yang ditetapkan 3 tahun lalu. Saat itu kepala klan Zhou juga mengetahuinya. Jadi bagaimana bisa disebut berpura-pura bodoh? Kau mendengarnya tetapi tidak memedulikannya. Sebaliknya sosokmu perlahan melayang turun dari udara. Terlihat kau mengayunkan telapak tanganmu. Formasi yang menyelimuti arena hidup dan mati dihancurkan dengan paksa. Kau mendarat di depan Zhouke yang sekarat. Ayah Zhouke menatapmu. Dengan susah payah mengangkat telapak tangannya. Seolah ingin mengadukan keluh kesahnya yang tak berujung. Anak ketiga kau meliriknya dengan datar. Apa kau tahu kesalahanmu? Anakmu ini tahu salah. Zhouke membuka mulutnya, menunjukkan ekspresi penyesalan. Di mana letak kesalahanmu? Aku salah telah menyetujui Zi Muxue. Perjanjian 3 tahun. Perkataan Zhouke membuat hatimu tergerak. Mungkinkah putra ketigaku ini akhirnya sadar di saat-saat terakhir? Tahu bahwa keputusannya 3 tahun yang lalu terlalu salah. Seharusnya langsung memusnahkan klan mereka. Ananda, seharusnya dulu memohon ayah untuk membantuku membunuh Su Chen itu. Dengan begitu Muxue tidak akan terhasut olehnya. Dan jadi tidak menyukaiku lagi. Kau terdiam dan akhirnya mengerti. Karakter antagonis bucin dalam karya aslinya. Selain membiarkan orang lain bertransmigrasi untuk menggantikannya. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa diubah. Sudah dihajar sampai babak belur begitu. Masih saja bilang Zi Muxue terhasut oleh Su Chen. Plak kau menyibakkan lengan bajumu. Sebuah tamparan mendarat di wajah pemeran pendukung bucin ini. Hampir saja langsung membuat putra ketiga itu tewas. Kayu busuk tidak bisa diukir. Kau malas berbicara banyak dengannya. Melainkan menoleh untuk melihat Su Chen. Tingkat kultivasi Su Chen. Alam jembatan ilahi tingkat 9 takdir. Emas saat ini memiliki nilai takdir 1.270.000. Tidak benar. Sistem Su Chen ini kan protagonis utama di seluruh buku. Nilai takdirnya hanya 1 jutaan. Ini terlalu sedikit kan? Nilai takdir target akan meroket seiring dengan pertumbuhannya. Pada saat yang sama, orang yang memiliki keberuntungan besar di dunia ini bukanlah sang protagonis. Penjelasan tepat waktu dari sistem membuatmu memasang ekspresi pencerahan. Saat tatapannya berpikir, dia langsung mengerti cara untuk memaksimalkan nilai takdir. Kau mengangkat telapak tanganmu, lalu mencengkeram ke arah Su Chen yang tidak jauh dari sana. Bum angkasa bergemuruh, bumi bergetar hebat, fluktuasi pola dao yang mengerikan, terkondensasi di sekeliling menjadi sebuah segel tangan raksasa yang menutupi langit, menyelubungi ke bawah seperti gunung Tai yang menimpa. Seketika raut wajah Su Chen berubah total. Dia bisa melihatnya dalam sekejap. Kamu berniat membunuhnya. Su Chen meronta sekuat tenaga. Namun tak peduli seberapa kuat energi Yuan di tubuhnya bergejolak. Di hadapan seorang kaisar semu, itu semua sama sekali tidak berguna. Kamu menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak ada gejolak sedikit pun di wajahmu. Jangan bercanda. Anak ini bukan orang baik. Dia adalah putra takdir dari keseluruhan cerita aslinya. Pemilik takdir emas. Jika aku benar-benar membimbingnya perlahan-lahan, bukankah aku akan sama seperti pendahuluku, yang meremehkan mangsanya, lalu pada akhirnya dicelakai olehnya? Memangnya aku peduli seberapa banyak nilai takdirmu akan meroket nanti? Langsung saja kuhabisi dengan 1 tamparan. Saat itu tiba, baru cari cara untuk membunuh putra takdir lainnya. Bukankah begitu lebih mudah? Karena kamu berencana seperti itu, maka dalam 1 gerakan ini, kamu langsung menunjukkan kekuatan kaisar semumu. Tanpa menahan diri sedikit pun, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka baru saja mengalahkan musuh besar, malah akan menghadapi krisis yang begitu menakutkan. Tepat saat dia mengira dirinya pasti akan mati. Dari kedalaman Akademi Haoran, tiba-tiba terdengar suara seperti seorang cendekiawan yang lemah. Ketua tim Zhou, hebat sekali auramu. Suara ini tidak keras, terdengar seperti suara cendekiawan yang sakit-sakitan. Bahkan terdengar sedikit tidak bertenaga. Krak, hanya terdengar suara retakan. Jejak telapak tanganmu berhenti sejenak saat bertabrakan dengan suara itu. Kemudian meliuk dan berubah menjadi angin kencang yang dahsyat, menyebar tanpa henti ke sekeliling. Di bawah angin kencang itu,
Su Chen yang seharusnya mati ternyata tidak terluka sedikit pun. Saat ini, dia menatap ke arah Akademi Haoran dengan wajah penuh kegembiraan. Tak lama kemudian sesosok pria memegang kipas lipat. Seorang cendekiawan tua sakit-sakitan yang tak henti-hentinya batuk muncul di hadapan Su Chen. Cendekiawan tua itu mengangguk ringan kepada Su Chen. Dengan seulas senyum di wajahnya. Bagus, selama ini latihanmu tidak tertinggal. Murid bodoh ini tidak bisa membantu Akademi melawan musuh besar seperti ini. Su Chen memasang wajah malu. Dalam beberapa patah kata semua tuduhan langsung mengarah. Tidak masalah, eksistensi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan sekarang. Cendekiawan tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Berbalik menatap orang tua berjubah hitam yang tidak jauh darinya. Gu Yuntian, kepala Akademi Haoran. Anda tanpa izin menerobos masuk ke dalam Akademi Haoran kami. Dan juga menindas murid Akademi kami yang lebih lemah. Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan? Kau tersenyum dingin. Karena kau adalah kepala Akademi maka aku justru ingin menanyaimu. Putraku Zhou hampir kehilangan nyawanya di Akademi Haoran. Apakah kau pernah memberiku penjelasan? Hehe, Ketua Zhou ternyata menanyakan soal ini. Kepala Akademi Guyun terbatuk beberapa kali. Baru kemudian berkata sambil tersenyum. Sejak Musue dan Zhou membuat janji 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian akan berduel untuk itu. Pemenang akan menentukan kelanjutan pertunangan mereka bertiga. Bukankah Ketua Zhou sudah lama mendengar tentang masalah ini? Penjelasan apa lagi yang dibutuhkan untuk ini? Kau mendengus dingin. Dasar kutu buku, apa kau belajar sampai jadi bodoh? Masalah seperti ini saja perlu kau tanyakan padaku. Dengarkan sendiri omong kosong apa yang keluar dari mulut anjingmu itu. Janji 3 tahun antara Bai Musue dan Zhou Ke. Sekarang malah membiarkan seorang Su Chen menggantikannya. Dan lagi ini adalah duel hidup dan mati. Apa otakmu sudah disambar petir Dewa 9 Langit? Sampai tidak bisa mengerti prinsip sesederhana ini. Kau telah menghancurkan ketenangan hati Guyun. Membuat suasana hatinya tidak stabil. Mendapatkan poin takdir ditambah 500. Ketua Zhou, kita berdua ini sudah tidak muda lagi. Jangan mengucapkan kata-kata kotor seperti itu di sini. Sangat tidak pantas. Kepala Akademi Guyun sangat marah sampai jenggotnya miring. Hampir saja langsung menyerang. Lagi pula Su Chen menggantikan Musue berduel dengan Zhou. Itu adalah keputusan yang disetujui sendiri oleh Zhou. Memangnya apa yang salah? Sangat salah. Kau mendengus dingin. Zhou Ke di Akademi Haoran milikmu hanya belajar jalan Konfusianisme. Tapi identitas aslinya adalah keturunan langsung dari klan Zhouku. Dia bahkan adalah putra ketigaku. Duel perjanjian 3 tahun. Masalah sepenting ini. Bagaimana mungkin dia bisa memutuskannya sendiri? Di saat seperti ini, Akademi Haoran sebagai saksi, tidak memberitahuku saja sudah keterlaluan. Beraninya kalian hanya menonton Zhou mati secara tragis. Apa sebenarnya niat kalian? Kau berkata sambil tersenyum angkuh. Biar aku koreksi sedikit, jangan samakan tulang tua sepertimu denganku. Kau orang tua bangka yang sebelah kakinya sudah di liang lahat. Usiaku baru 700 tahun lebih. Sedang di puncak kehidupan. Bagaimana bisa disamakan dengan kakek tua sepertimu? Kau membuat pertahanan Guyun hancur. Merampas poin takdir bertambah 1000. Dasar orang kasar. Kepala Akademi Guyun gemetar karena marah. Tapi dia hanya bisa menahannya. Kepala klan Zhou datang seheboh ini, apa yang kau inginkan? Sangat sederhana, dia menunjuk Su Chen dengan satu tangan. Bocah ini membunuh putra kesayanganku. Melanggar martabat klan kaisarku. Dia tidak hanya harus dikuliti dan ditarik uratnya. Tapi juga 9 generasi keluarganya harus dibasmi. Sebagai contoh bagi yang lain. Matamu bergerak. Melihat ke arah Zimuk Sue di kejauhan yang wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dan juga Jalang ini, menipu dan memanfaatkanku. Keluarganya juga harus dibasmi 9 generasi. Menanggung hukuman yang sama. Dan kau Akademi Haoran melindungi Su Chen. Membantu tiran berbuat jahat. Di mana sikap layaknya tanah suci yang lurus. Mulai hari ini, gunung ini disegel selama 100 tahun. Begitu 3 kalimat ini diucapkan. Bagaikan guntur dari 9 langit. Terdengar meledak di telinga semua orang. Apa dikuliti dan ditarik uratnya. Bahkan mau memusnahkan 9 keturunan. Ya Tuhan, kali ini Su Chen dan Zimuk Sue dalam masalah besar. Semua orang pun membicarakannya. Wajah Bai Muk Sue dan Su Chen langsung berubah. Kau memfitnah. Zimuk Sue sudah tidak peduli lagi. Dia melompat keluar menunjukmu dan membantah. Hubunganku dengan Zhou Ke bersih. Semua sumber daya dan pil obat adalah pemberian sukarelanya. Bagaimana bisa dibilang aku memanfaatkan dan menipunya? Sambil berkata dia menatap Zhou Ke yang sekarat. Dengan panik dia berkata, Zhou Ke, katakan bukankah itu pemberian sukarelamu? Lihat wajah Bai Muk Sue yang pucat pasi. Dengan penampilan yang menyedihkan, meskipun dirinya sendiri sudah sekarat, Zhou Ke tetap berbicara dengan gemetar. Ayah, apa yang dikatakan Muk Sue benar. Semua yang kumiliki adalah pemberian sukarela dariku. Wus, kau mengayunkan tanganmu. Tamparan kembali mendarat di wajah Zhou Ke, membuatnya menyemburkan darah segar. Sampah tidak berguna, tutup mulutmu untukku. Semua orang terkejut dengan tindakan kejammu. Beraninya dia begitu kejam pada putranya sendiri. Dia benar-benar orang yang kejam. Kau berpura-pura berkata dengan marah. Tidak kusangka aku yang bijaksana seumur hidup ini bisa melahirkan anak yang begitu bodoh sepertimu. Dia menarik pandangannya dengan kecewa, lalu menoleh ke arah Bai Muk Sue dan Su Chen. Kalian pasangan selingkuh.
3 tahun yang lalu, saat putraku dan Bai Muxue belum membuat perjanjian 3 tahun, kalian sudah main serong bersama. Apa kalian pikir aku tidak tahu? Sekarang kalian berpura-pura suci di hadapanku. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Su Chen dan Zi Muxue langsung berubah drastis. Masalah ini, selama ini adalah rahasia di antara mereka berdua. Dari awal hingga akhir tidak pernah ada orang lain yang tahu. Bahkan teman sekelas yang menemani Bai Muxue saat itu, semuanya telah dibunuh olehnya secara diam-diam, tidak menyisakan satupun yang hidup. Bagaimana mungkin masalah ini diketahui oleh orang ketiga? Apalagi diungkapkan langsung oleh kepala keluarga Zhou. Ding, kamu berhasil membuat Su Chen kehilangan ketenangannya. Merampas nilai takdir bertambah 1000. Ding, kamu berhasil membuat Bai Muxue kehilangan ketenangannya. Merampas nilai takdir bertambah 800. Mendengar notifikasi yang muncul di benaknya, kamu diam-diam merasa senang. Benar saja di plot cerita aslinya. Dia tidak salah mengingat bagian ini. Kedua pasangan tercela ini benar-benar panik. Ini fitnah. Reaksi Su Chen cukup cepat. Dia segera membantah. Kepala keluarga Zhou, kau mengandalkan statusmu sebagai klan kaisar, lalu memfitnahku dan Muxue tanpa bukti apapun. Apakah tidak ada hukum di dunia ini? Hukum, kau bicara hukum pada klan kaisarku. Hahaha, kamu tertawa terbahak-bahak. Aura di sekeliling tubuhmu langsung melonjak. Dalam sekejap dia, seolah-olah berubah menjadi raksasa yang menopang langit dan bumi. Melihatnya seperti melihat semut. Tekanan mengerikan itu membuat urat di leher Su Chen menonjol. Tubuhnya gemetar, hampir saja berlutut ke tanah. Di dunia Xuan Huang, klan kaisarku adalah hukumnya. Kata-katamu memekakkan telinga, membuat gendang telinga semua orang bergetar. Mereka menjerit ketakutan. Melihat itu aura kepala Akademi Guyun terpancar. Aura calon kaisar tingkat 3 langsung menyelimuti seluruh area. Dalam sekejap seluruh auramu ditahan olehnya, membuat semua orang kembali normal. Kepala keluarga Zhou, memang benar klan Zhoumu adalah klan kaisar. Tapi Akademi Haoranku juga merupakan tanah suci Konfusianisme. Juga memiliki calon kaisar yang menjaganya. Sebaiknya kau menahan diri sedikit. Sepertinya merasakan aura kuasa kaisar dari pihak lawan. Semua orang melihat ekspresimu sedikit mereda. Segera mencibir dan berkata, baik. Karena kamu ingin bicara tentang hukum denganku, maka aku akan mengabulkannya untukmu kali ini. Tatapanmu beralih ke kepala Akademi Guyun. Kepala Akademi begitu melindungi Su Chen ini. Pasti bersedia membuktikan ketidakbersalahannya untuknya kan? Ketua tim Zhou, ucapanmu itu salah. Su Chen sama seperti murid lainnya. Semuanya adalah murid Akademi Haoranku. Akademi tentu saja tidak bisa diam saja melihat mereka difitnah. Ingin membuktikan ketidakbersalahan, sebenarnya sangat mudah. Perkataanmu membuat ekspresi Su Chen dan Zi Muxue berubah. Selalu merasa ada makna tersembunyi di balik perkataan orang itu. Senyum tipis muncul di wajahmu. Hanya perlu aku secara pribadi mengambil ingatan jiwa spiritual mereka berdua, memeriksanya sekali, lalu menampilkannya secara menyeluruh. Tentu saja semuanya akan menjadi jelas. Pencarian jiwa Su Chen dan Zi Muxue kali ini benar-benar panik. Kepala Akademi, jangan. Begitu teknik pencarian jiwa digunakan, jiwa spiritual kami berdua bahkan jika tidak lenyap, juga akan menjadi bodoh. Ini lebih menyakitkan daripada membunuh kami. Zi Muxue menunjukmu dan berbicara dengan gemetar. Takut kepala Akademi akan mempercayai perkataanmu. Kepala Akademi Guyun mendengar itu. Alisnya sedikit berkerut, terbatuk keras beberapa kali, baru kemudian menggelengkan kepala dan berkata, ketua tim Zhou, ini sengaja mempersulit keadaan. Lebih baik ganti cara lain. Baik, biarkan aku mencoba cara lain. Kamu mengangguk sedikit. Kalau begitu aku butuh bantuan kepala Akademi Guyun. Demi ketidakbersalahan murid akademimu, kamu tidak akan menolakkan. Kamu tiba-tiba bertanya balik. Bisa membuktikan ketidakbersalahan para murid. Guyun tentu saja tidak keberatan. Kepala Akademi Guyun menggelengkan kepala. Saya tidak tahu jenis apa yang dimaksud oleh ketua tim Zhou.